Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal ardha wa ma bainahuma batila. Al-ayah. Bapak Ibu, Mas, Mbak, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, marilah kita pada kesempatan pagi hari ini bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Di mana tadi ya sekitar beberapa menit atau bahkan beberapa jam yang lalu kita semua mengalami yang namanya kematian. Leres nggih Bapak Ibu? Kematian kecil yang disebut dengan tidur. Tapi alhamdulillah atas izin Allah Bapak Ibu sekalian, kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah. Ruh kita dikembalikan oleh Allah sehingga kita masih bisa menghirup udara yang segar ini, yang sejuk ini, sekaligus bisa menggerakkan tubuh kita untuk melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kedua kalinya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah menunjukkan kepada kita semua Bapak Ibu tentang jalan kebenaran, yakni agama Islam, dan juga tentang bagaimana seharusnya kita yang dilabeli sebagai makhluk Allah yang paling sempurna karena telah diamanahi oleh Allah dengan akal dan pikiran, supaya dipergunakan dengan baik, dipergunakan dengan benar, dan juga bijaksana menurut agama Islam. Bapak Ibu sekalian, ini kali kedua saya diamanahi Majelis Tabligh PDM Kota Surabaya bersilaturahim ke Masjid Baitul Arqam. Jadi alhamdulillah kali kedua ini masih bisa bersilaturahim dengan panjenengan semua. Tapi sekali lagi mungkin boleh perkenalan nggih. Napa sampun semerap niki? Lamongan. Sampun tebak Lamongan ya nggih. Nggih Bapak Ibu sekalian, santai mawon. Ngaten nggih. Wong isu-isu ngantuk-ngantuk digawe serius mangke tambah ngantuk ngaten nggih. Ya Bapak Ibu sekalian, nami kula Wawan Wahyudi Effendi. Kalau asli Lamongan niku wau sampun sampun semerap. Kalau asli Lamongan Sekaran Bapak Ibu nek nate ten daerah Lamongan, pucuk mlebet Ngaler Sekaran, saderenge griyane Amrozi. Niku wonten daerah kula ngaten. Ya alhamdulillah sekarang beraktivitas di Surabaya, tepatnya di Universitas Dinamika yang dulu disebut Stikom Surabaya. Ngaten di daerah Rungkut mriko, Mer mriko. Nggih, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan subuh hari ini izinkan kami berwasiat kepada diri kami pribadi, syukur-syukur nanti bisa menjadi pemupuk iman kita semua. Bapak Ibu sekalian, apabila kita coba hitung-hitung gitu nggih, ternyata tidak kurang
atau lebih kurang lah 40 hari lagi kita akan menyongsong yang namanya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dicukupkan usia dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyongsong bulan kemuliaan tersebut. Dan jadi tidak lebih atau bahkan ya lebih kurang 40 hari lagi. Sehingga pada kesempatan hari ini izinkan kami sedikit mengulas tentang hikmahnya. Kenapa sih Allah itu kok sampai mensyariatkan yang namanya berpuasa di dalam bulan Ramadan itu? Ternyata paling tidak Bapak Ibu sekalian, dengan disyariatkannya oleh Allah kepada kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan itu, sejatinya paling minimal itu ada 3 hikmah. Ada 3 hikmah yang dapat kita ambil, yang dapat kita petik, sehingga nanti mudah-mudahan dengan momentum ini kita bisa mempersiapkan diri untuk menyongsong Ramadan supaya lebih optimal. Bapak Ibu sekalian, hikmah yang pertama terkait dengan Allah itu mensyariatkan atau mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan itu, ternyata yang pertama hikmahnya bisa membuat kesehatan rohani kita. Ternyata Bapak Ibu sekalian, insya Allah panjenengan semua, kita semua sudah sangat hafal, sudah sangat familiar yang namanya di dalam kita berpuasa ada banyak sekali yang harus diikat, ada banyak sekali yang harus kita manage, kita atur, supaya yang biasanya mungkin di waktu-waktu di luar Ramadan mungkin seringkali kita melupakannya, tapi akhirnya di bulan suci Ramadan ini untuk menyempurnakan pahalanya itu kita sedemikian rupa. Salah satunya adalah dilarang makan dan minum, dilarang dalam tanda kutip menunaikan kebutuhan biologis, kemudian juga kita juga diminta mengontrol, mengatur supaya tidak terjangkiti yang namanya penyakit hati, seperti sombong, seperti ghibah dan lain sebagainya. Tetapi para jamaah, sejatinya dengan larangan-larangan itu ternyata itu bisa menyegarkan dan juga bisa melatih jiwa kita, bisa melatih nurani kita, bisa melatih rohani kita, supaya tidak terjangkiti yang namanya penyakit-penyakit hati itu. Bapak Ibu sekalian, mungkin banyak cerita-cerita di sosmed ataupun di tempat yang lain, banyak sekali yang mengumbar pamer-pamer segala macam kekayaannya. Bahkan dulu sempat tren ATM dibuka ada saldonya berapa, nanti semerap gitu Bapak Ibu. Itu sebenarnya salah satu dari penyakit hati, pamer, riak segala macam, dan itu jika diteruskan bisa berujung kepada kesombongan dan lain sebagainya. Nah, luar biasanya melalui bulan suci Ramadan lewat puasa kita diikat oleh Allah, kita dididik dan dilatih oleh Allah supaya bisa mengendalikan dan mengontrol itu. Nah, sehingga selama 30 hari maka itu ibaratnya adalah pelatihan. Ketika pelatihannya lulus, insya Allah di hari-hari berikutnya bisa optimal. Sudah dibiasakan selama 30 hari, harapannya setelahnya bisa juga dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, pangapunten, ini nanti sampai jam pinten? Jam pinten? 30 menit nggih. Alhamdulillah. Soalnya tan mriki tulisannya 15 menit, Pak. Khotbah Jumat. Selingan mawon nggih Bapak Ibu sekalian, ben boten tegang ngoten. Nggih, insyaallah samampune kula lah nggih. Kurang dari 30 menit nggih mboten napa-napa.
ketokane tambah seneng gitu ya lah nih. Nggih, Bapak Ibu sekalian, itu hikmah yang pertama. Kita semua pasti sudah familiar nggih, ada sebuah perintah di dalam Al-Qur'an terkait dengan kewajiban kita sebagai yang mendeklarasikan diri beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga diwajibkan untuk berpuasa. Sudah sangat paham dan sudah sangat hafal saya kira. Nggih, kemudian hikmah yang kedua Bapak Ibu sekalian, ternyata tadi yang pertama adalah hikmah kesehatan untuk rohani kita. Yang kedua ini luar biasa Bapak Ibu, hikmah yang namanya untuk kesehatan fisik atau jasmani kita. Bapak Ibu sekalian, mungkin di luaran sana banyak yang menganggap orang-orang Islam yang melakukan puasa itu mungkin kok aneh sih, kok menyiksa diri, wong diberi begitu banyak nikmat makanan dan minuman di dunia kok harus memilih berpuasa. Mungkin banyak yang begitu, bahkan yang mengolok-olok kita banyak seperti itu. Tetapi insya Allah kita yang mentakdirkan, yang istilahnya mendeklarasikan beriman dan bertakwa kepada Allah, insya Allah dengan senang hati, insya Allah dengan ikhlas akan melaksanakannya. Nah, luar biasanya Bapak Ibu sekalian, rupanya Allah melalui puasa itu sengaja memberikan kesempatan kepada tubuh kita supaya beristirahat. Ibarat mesin ngoten Bapak Ibu sekalian, kalau digunakan terus non-stop, maka yang terjadi kira-kira apa Bapak Ibu? Ya rusak, konslet dan lain sebagainya. Onderdil-onderdilnya kalau di kendaraan itu mungkin banyak yang sudah menyusut. Nah, luar biasanya Bapak Ibu sekalian, Allah melalui syariat puasa ini memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk beristirahat, untuk recovery, untuk kembali menyehatkan tubuh kita. Dalam penelitian Bapak Ibu sekalian, salah satu profesor dari Jepang di tahun 2016, beliaunya mendapatkan Nobel. Nobel itu penghargaan bagi ilmuwan-ilmuwan yang menemukan teori atau menemukan ilmu pengetahuan yang baru begitu, dan diberi anugerah yang namanya Nobel itu, menemukan yang namanya di dalam tubuh kita itu terjadi sistem atau mekanisme yang disebut autofagi. Autofagi itu, auto itu otomatis, fagi itu memakan. Loh, memakan otomatis apa maksudnya? Ternyata Bapak Ibu sekalian, di dalam tubuh kita itu kan terdiri dari beberapa bahkan ratusan miliaran sel. Ternyata Bapak Ibu, sel itu di dalam tubuh kita juga mengalami yang namanya kematian, dan juga mengalami begitu banyak kotoran-kotoran yang terendap di dalam sel tubuh kita. Nah, menariknya Bapak Ibu, dengan adanya sistem autofagi itu, tubuh kita bisa menghancurkan, bisa membuang yang namanya sel-sel mati dan juga kotoran-kotoran itu. Menariknya, nah ternyata jika ditelusuri di dalam ilmu pengetahuan itu, menurut profesor tadi itu, luar biasanya sistem autofagi itu hanya bisa aktif manakala tubuh kita dalam keadaan lapar. Luar biasa. Nah, kalau misalkan tidak lapar, ya terjadi selepeng giling terus. Kalau cara Lamongan itu, perutnya atau pencernaannya akan terus makan, akan menggiling dan segala macamnya itu. Tidak ada proses istirahat, tidak ada proses lapar. Tetapi luar biasanya Allah melalui syariat yang namanya puasa ini Bapak Ibu sekalian, untuk mengaktifkan juga sistem autofagi itu, sehingga Bapak Ibu sekalian, insya Allah dengan berpuasa, insya Allah tubuh kita bisa recovery, insya Allah akan bisa semakin sehat. Insya Allah kita tidak akan pernah menemukan orang yang berpuasa secara benar gitu Bapak Ibu, karena model-model puasa kan juga banyak gitu. Ada yang puasa mutih, ada yang puasa 40 hari 40 malam dan lain sebagainya. Yang dimaksud adalah puasa
yang seperti Ramadan itu, seperti yang kita lakukan, itu bisa mengaktifkan sistem autofagi itu. Sehingga patutlah kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, dengan 40 hari ke depan kita akan mengalami yang namanya proses recovery yang diberikan kesempatan oleh Allah. Nah, menariknya Bapak Ibu sekalian, kok sampai Allah itu sedemikian detailnya mendesain kita itu Bapak Ibu sekalian. Ternyata memang sudah tertuang di dalam Al-Quran. Ada seperti di Muqaddimah tadi yang saya kutip, itu ada di surat Shad ayat yang ke-27. Wa ma khalaqnas samaa wal ardh wa ma bainahuma batila al-ayah. Dan tidaklah Allah itu menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu kecuali dengan hikmah, kecuali bermanfaat bagi kita. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan ditegaskan oleh Allah lagi di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 2. Wa ma khalaqna syai'a faqaddarahu taqdiran al-ayah, yang artinya Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini atau di alam semesta ini dengan ukuran yang tepat. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, melalui syariat berpuasa ini itu ternyata tadi bisa menyehatkan fisik kita. Luar biasa. Sehingga Bapak Ibu sekalian, patutlah kita bersyukur meskipun berat berpuasa itu, tetapi insya Allah sangat banyak hikmah bagi kita semua. Nah, yang pertama tadi hikmah tentang menyehatkan rohani kita atau jiwa kita. Yang kedua menyehatkan jasmani atau fisik kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, menyehatkan kehidupan sosial kita. Loh, apa hubungannya Pak? Bukannya puasa itu sudah dijelaskan oleh Allah, pahalanya dihitung sendiri oleh Allah, pahalanya akan dibalas sendiri oleh Allah, karena kita tidak bisa tahu beliau berpuasa atau tidak. Tetapi menariknya, jika kita secara holistik melihat, biasanya sebelum kita hari raya, yang kita laksanakan adalah berzakat. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya baik zakat mal, biasanya banyak juga orang yang mengeluarkan zakat malnya itu di bulan Ramadan ataupun zakat fitrah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, menariknya dalam konsep Islam, zakat ini sejatinya melatih kita atau mendidik kita supaya memperhatikan masyarakat atau tetangga-tetangga kita. Sehingga kita diwajibkan untuk menyisihkan harta benda kita untuk ditasarufkan atau dibagi kepada orang-orang yang sudah dikategorikan oleh Allah, 8 asnaf itu. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, hanya melalui Ramadan, hanya melalui syariat berpuasa, kita dapat begitu banyak hikmah. Hikmah menyehatkan jiwa atau ruh, jiwa, kemudian hikmah menyehatkan tubuh kita atau jasmani kita, dan yang terakhir sosial kita, lingkungan kita. Dulu ketika kami masih di Lamongan Bapak Ibu sekalian, ya masih muda, meskipun sekarang juga masih muda ya Bapak Ibu sekalian, itu selalu ditugasi oleh bapak-bapak pimpinan ranting di desa kami, itu selalu harus membagikan zakat fitrah. Jadi door to door ngoten. Mungkin di sini nggih ngoten nggih Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ternyata Bapak Ibu sekalian, saya mendapati fenomena yang sangat luar biasa. Terlebih lagi ketika kami itu berkunjung dan membagikan kepada saudara kita yang benar-benar membutuhkan. Masya Allah, ucapan syukurnya, ucapan terima kasihnya itu luar biasa. Bahkan memang di desa kami, insya Allah di masjid-masjid Muhammadiyah yang lain juga, di desa kami itu tidak hanya terkotak kepada warga Muhammadiyah saja, tapi kepada seluruh warga satu desa. Tidak peduli background persyarikatannya apa, tidak peduli background ormasnya apa. Bahkan, tapi di desa saya tidak ada yang non muslim.
Bahkan itu tidak diperhitungkan Bapak Ibu sekalian, semuanya diberi selama itu cukup. Ya akhirnya saya keliling satu desa itu Bapak Ibu sekalian. Tapi luar biasanya fenomenanya Bapak Ibu, ketika yang kami kunjungi dan kami beri itu yang benar-benar membutuhkan, ucapan terima kasihnya itu luar biasa. Bahkan selalu bertanya ini dari mana, kemudian minta tolong disampaikan kepada pengurus-pengurus Muhammadiyah, bahkan itu dari luar ke Muhammadiyah. Luar biasa, sehingga saya mengcapture dari situ Bapak Ibu sekalian, oh ternyata betul dengan syariat berpuasa, dengan diturunkannya bulan Ramadan itu, dengan adanya zakat fitrah dan lain sebagainya, itu memang menyehatkan hubungan sosial kita. Paling tidak jika tidak hubungan interaksi, minimal bisa membantu perekonomian sesama kita, minimal bisa membuat senyumnya merekah. Tidak perlu berpikir lagi nanti apa yang kami masak. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sehingga patutlah kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, dengan syariat puasa ini, khususnya di bulan suci Ramadan, begitu banyak hikmah yang bisa kita dapat. Dan insya Allah juga pahalanya sangat besar. Ngoten Bapak Ibu sekalian, karena sudah jam 5 kurang 1 menit jadi kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Jika boleh disimpulkan, dengan menyongsong Ramadan, dengan syariat berpuasa Bapak Ibu sekalian, minimal ada 3 hikmah tadi yang bisa kita dapat. Hikmah pertama, menyehatkan rohani kita. Yang kedua, menyehatkan jasmani kita. Dan yang terakhir, menyehatkan sosial kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Undur ma qala wala tandur man qol. Lihatlah apa yang disampaikan mawon nggih. Jangan lihat wawan niki sinten wong anyaran kok memberi informasi ataupun menyampaikan ngoten nggih. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi saya dan Bapak Ibu sekalian, sekaligus memupuk keimanan kita. Wa akhiru da'wana, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.